warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Siska Dewi Maharani dalam Poltera Showtime. This is Showtime. Hari ini kita bakal ngebahas nih tentang seleksi nasional berbasis tes pada tahun 2023. Kalian tahu nggak sih kalau seleksi nasional berbasis tes pada tahun 2023 sedikit mengalami perubahan nih dari tahun sebelumnya. Mau tahu apa perbedaannya? Saya akan mengundang dua dosen dari Politeknik Negeri Madura yang akan membantu menjawab pertanyaan ini. Oke, mungkin langsung saja saya bakal mengundang dua dosen dari Politeknik Negeri Madura untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Dipersilahkan. Halo Ibu, mungkin bisa kenalan dulu Bu. Saya Nidia. Saya Nindi. Oke, dengan Ibu Nidia dan Ibu Nindi. Oke, seperti apa sih Bu seleksi nasional berbasis tes pada tahun 2023 ini? Oke, jadi gini Mbak, SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes ini diadakan oleh Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Seleksi Nasional ya, Tim Seleksi Nasional SNPMB, di mana peserta itu nantinya akan mengikuti ujian yang berbasis komputer atau UTBK ya, biasa kita disebut UTBK. Dan juga untuk biayanya sendiri peserta itu nanti akan biayanya akan ditanggung oleh peserta dan juga ada subsidi oleh pemerintah. Baik, benar sekali ya. Jadi seleksi SNBT UTBK ini nanti bisa diikuti oleh seluruh siswa lulusan tahun 2021, lulusan tahun 2022 dan 2023 dari sekolah menengah, baik itu dari SMA, SMK maupun MA atau yang sederajat. Selain itu UTBK dan SNBT ini juga bisa diikuti oleh lulusan paket C tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan syarat usia atau syarat batas usia yaitu 25 tahun per 1 Juli 2023. Keikutsertaan dalam UTBK ini merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi nasional berbasis tes pada perguruan tinggi negeri akademik, perguruan tinggi negeri vokasi, dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN. Ya, terus tambahan lagi Mbak, jadi peserta yang sudah lolos pada SNPTN tahun 2021, 2022 dan juga mereka yang sudah lolos pada jalur prestasi tahun 2023 itu tidak diperkenankan untuk mengikuti SNBT tahun 2023 ini gitu. Betul, jadi nanti kalau seandainya ada perubahan atau informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses di halaman snpmb.bbpp.kemdikbud.go.id. Nanti mungkin Mbak Siska boleh mencantumkan lamannya itu. Baik Ibu, informasinya sangat jelas sekali. Jadi nih buat teman-teman yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos SNMPTN atau SNBP tahun 2023 harus bertanggung jawab nih atas pemilihan program studi dan PTN yang sudah dipilihnya. Lalu untuk pemilihan PTN dan program studinya seperti apa sih Bu? Oke Mbak, jadi peserta itu bebas untuk memilih program studi di salah satu perguruan tinggi negeri, atau mereka bisa memilih dua program studi di salah satu perguruan tinggi negeri akademik, perguruan tinggi negeri vokasi ataupun PTKIN. Dan atau mereka juga bisa memilih masing-masing satu prodi pada dua perguruan tinggi negeri akademik, perguruan tinggi negeri vokasi atau PTKIN gitu. Betul sekali. Jadi nanti setelah pendaftar itu memilih misalnya dua prodi gitu ya, nanti urutan pilihan yang sudah dia pilih itu menjadi prioritas. Jadi prioritas, misal pilihan satunya dia memilih di prodi TBK, pilihan duanya dia memilih di prodi TLI. Berarti nanti prioritas pertamanya itu adalah TBK, prioritas keduanya adalah TLI. Tentunya setelah memilih prodi dan menentukan prioritas prodi yang dipilih, peserta itu juga harus bertanggung jawab atas pilihannya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti setelah keterima ternyata si pelamar ini tidak mau untuk menjalani kuliah pada pilihan yang sudah dia pilih sebelumnya, seperti itu. Jadi pada intinya seluruh peserta UTBK SNBT ini itu diberi kebebasan untuk memilih prodi yang dia mau atau yang dia inginkan, tetapi harus dengan dasar tanggung jawab, seperti itu.
Nah, itu dia teman-teman. Jadi, setiap orang atau pelamar nih harus dan wajib bertanggung jawab atas pilihan PTN dan program studi yang sudah diambil. Nah, jadi bagaimana sih Bu untuk syarat dan daya tampung SNBT pada tahun 2023 ini? Untuk daya tampung para perguruan tinggi negeri akademik, perguruan tinggi negeri vokasi atau PTKIN itu bisa dilihat ataupun diakses pada halaman snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Sedangkan untuk syarat dari prodi yang teman-teman pilih itu bisa dilihat dari laman prodi masing-masing perguruan tinggi negeri yang sudah teman pilih sebelumnya. Nah, itu dia teman-teman informasi mengenai syarat dan daya tampung SNBT tahun 2023. Lalu bagaimana sih Bu ketentuan umum dari SNBT tahun 2023 ini? Jadi untuk ketentuannya itu peserta hanya diperbolehkan untuk mengikuti UTBK atau ujian tes komputer tadi sebanyak 1 kali, dan hasil dari UTBK tadi, hasil tes komputer itu hanya bisa digunakan untuk seleksi pada SNBTN pada tahun 2023 ini gitu. SNBT 2023 ini dilakukan berdasarkan hasil UTBK serta ketentuan lain yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Kemudian untuk biaya mengikuti UTBK sendiri yaitu sebesar Rp200.000, dan untuk mekanisme pembayarannya bisa diakses lebih lanjut di website snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau ikut UTBK SNBT pada tahun 2023 cukup dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih Bu sama teman-teman. Untuk materi UTBK SNBT tahun 2023 sendiri itu seperti apa sih? Jadi untuk materi sendiri itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau yang biasa disebut TPS. Nah, itu mengukur tentang penalaran umum dari peserta, kemudian kemampuan kuantitatif, dan juga bagaimana peserta itu bisa memahami dari bacaan dan menulis gitu. Dan juga untuk kemampuan kuantitatif ini berdasarkan pemahaman mereka tentang matematika dasar gitu. Betul sekali. Jadi selain yang sudah disebutkan oleh Bu Lydia tadi, nanti juga akan ada materi literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris untuk mengukur kemampuan siswa tersebut untuk memahami, untuk menggunakan, untuk mengaplikasikan, dan untuk merefleksikan berbagai jenis teks dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan individu. Lalu yang terakhir yang sering menjadi momok siswa ya biasanya yaitu materi penalaran matematika. Nah, materi penalaran matematika ini untuk mengukur kemampuan berpikir siswa dalam menggunakan teori, dalam menggunakan alat matematika, dan dalam mengaplikasikan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari. Jadi seperti itu tuh teman-teman. Materi yang diujikan pada tahun ini khususnya untuk UTBK SNBT tahun 2023 sedikit mengalami perubahan atau perbedaan dari tahun sebelumnya. Nah, untuk tahapan mengikuti UTBK SNBT tahun 2023 seperti apa sih Bu? Untuk peserta yang memenuhi syarat itu bisa melakukan pendaftaran akun SNPMB BPPP dengan memasukkan NISN, NPSN, dan juga tanggal lahir mereka di laman, nanti dicantumkan ya Mbak ya, portal snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Oke, begitu ya teman-teman, informasinya sangat jelas sekali. Jadi setelah membuat akun, nah teman-teman ini apakah bisa langsung melakukan pendaftaran atau bagaimana Bu? Iya, betul sekali. Jadi peserta yang sudah membuat akun tadi itu bisa langsung melakukan pendaftaran untuk melakukan UTBK SNBT ini. Itu nanti bisa diakses dalam laman, nanti dicantumkan ya Mbak. Itu portal snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
Nah, itu pelaksanaannya pada tanggal 23 Maret sampai 14 April 2023. Jadi jangan terlewat dari tanggal tersebut gitu. Betul sekali ya. Jadi setelah memiliki akun, peserta dapat login menggunakan akun SNPNB, kemudian memilih menu validasi dan verifikasi data. Selanjutnya peserta dapat melengkapi dan mengisi biodata sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya itu mereka bisa memilih program studi yang tadi sudah dijelaskan, dan juga mereka wajib untuk mengunggah portofolio, dan juga mereka bisa memilih lokasi dari pelaksanaan ujian UTBK di perguruan tinggi negeri, dan juga mereka akan mendapatkan slip pembayaran, dan untuk pembayarannya itu nanti akan diinfokan pada info selanjutnya gitu. Oke, jadi sebelum datang ke tempat ujian, jangan lupa peserta harus membawa kartu ujian, dan kartu ujian ini dapat diunduh di laman portal snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Oke, itu dia tadi teman-teman seputar UTBK SNBT tahun 2023. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, misal nih ada calon siswa atau calon peserta UTBK SNBT tahun 2023 yang berasal dari keluarga kurang mampu nih ya. Nah, tapi ingin punya semangat untuk kuliah yang tinggi, itu bagaimana sih Bu solusinya? Ya, jadi untuk peserta pendaftar dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, mereka bisa mengajukan bantuan biaya pendidikan melalui skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa kita sebut KIP Kuliah gitu. Benar sekali ya, jadi tidak usah khawatir bagi peserta yang ingin mengajukan bantuan pendidikan pada skema KIP kuliah, itu bisa mempelajari prosedurnya pada halaman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Ini pertanyaan yang mungkin diajukan calon peserta yang ada di Politeknik Negeri Madura. Sistem yang ada di Poltera sendiri itu seperti apa sih Bu? Sistem di sini sama ya, kayak yang ada pada sistem Kemendikbudristek. Jadi Poltera itu sistem pendaftarannya sama persis dengan yang sudah kita jelaskan tadi di Kemendikbudristek. Dan satu lagi ya, sedikit informasi bahwa Poltera itu sudah memiliki akreditasi yang baik sekali, dan sedikit lagi insya Allah akan menjadi akreditasi yang tinggi. Wah, luar biasa sekali ya Bu, untuk akreditasi dari Politeknik Negeri Madura sendiri itu adalah baik sekali. Nah, ini pertanyaan yang sering juga nih muncul nih di kolom chat Instagram. Program studi yang ada di Politeknik Negeri Madura sendiri itu ada apa aja sih Bu? Oke, jadi di Poltera, Politeknik Negeri Madura ini ada 3 tingkatan, ada D4, Sarjana Terapan, ada D3, dan juga ada D2. Untuk Sarjana Terapan sendiri ada 2 prodi. Yang pertama ada Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan, kemudian yang kedua ada Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi. Sedangkan untuk diploma 3-nya itu ada beberapa. Yang pertama ada teknik listrik industri, lalu yang kedua ada teknik mesin alat berat, yang ketiga ada teknik bangunan kapal, dan yang terakhir atau yang keempat ada D3 keperawatan. Ya, dan juga untuk siswa yang berasal dari SMK kejuruan itu di Poltera ada program namanya D2 jalur cepat atau D2 fast track. Itu ada 2 prodi ya. Yang pertama ada D2 fast track teknik pengelasan dan fabrikasi, dan juga ada D2 tata operasi dan perawatan dari mesin listrik. Nah, itu ada 2 prodi. Wah, sekarang banyak banget nih ya Bu program studi yang ada di Politeknik Negeri Madura. Jadi buat kalian nih teman-teman yang punya kemampuan atau minat nih di bidang teknik dan kesehatan, bisa banget nih langsung mendaftar di program studi yang ada di Politeknik Negeri Madura. Nah, sekarang kita beranjak ke UKT atau biaya pendaftaran atau biaya yang harus dikeluarkan saat kita kuliah di Poltera itu berapa sih Bu? Untuk biaya kuliah itu di Poltera menggunakan sistem uang kuliah tunggal atau biasa disebut dengan UKT. Nah, untuk besar biayanya itu untuk D2 itu uang UKT-nya antara range 500.000 hingga 3.500.000. Kemudian untuk program D3-nya itu antara range 500.000 hingga 6 juta tuh.
Betul sekali ya, yang disebutkan Bu Nindya tadi itu untuk diploma 3 kecuali keperawatan, sedangkan untuk besaran UKT, program studi D3 keperawatan dan program studi sarjana terapan di Poltera itu antara range 500.000 sampai dengan 7 juta rupiah. Tetapi yang harus di-highlight dalam penjabaran UKT ini teman-teman, bahwa penetapan UKT untuk setiap mahasiswa itu nanti akan disesuaikan dengan tingkat ekonomi atau pendapatan dari orang tua mahasiswa. Jadi nanti sebelum penetapan UKT akan ada wawancara dari pihak kampus dengan calon mahasiswa, sehingga besaran UKT bisa disesuaikan dengan tingkat pendapatan atau ekonomi mahasiswa. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kalian nggak perlu khawatir karena di Politeknik Negeri Madura sendiri menggunakan sistem UKT, yang mana UKT-nya sendiri itu berada di range 500.000 sampai 7 juta rupiah. Dan jangan lupa nih bahwa di Politeknik Negeri Madura sendiri ada sistem Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang mana buat kalian semua nih yang punya semangat kuliah tinggi tapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga tidak mampu, bisa banget nih tetap berkuliah. Nah, itu dia tadi seputar informasi mengenai SNBT tahun 2023. Nah, jangan lupa untuk like, follow, dan komen seluruh sosial media yang ada di Poltera, baik Instagram, TikTok, dan YouTube Poltera Jaya. Terima kasih untuk waktunya, selamat siang, dan sampai jumpa kembali.